lagi di pendalaman materi kelas 6 di tema 7 sampai 9 muatan SPDP KD 3.4 dan 4.4. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pagi hari ini anak-anak? Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran pagi ini. Nah, pagi ini kita akan belajar mengenai memahami patung. Pertama kita akan belajar pengertian dari seni patung. Patung itu apa sih, Nak? Ya, patung merupakan karya seni 3 dimensi. Apa itu 3 dimensi? Yaitu memiliki ruang atau volume sehingga kita dapat melihat dari segala arah. Ya, kalau kalian pernah belajar mengenai matematika bangun ruang, pasti memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi patung ini memiliki ruang untuk bisa dilihat di sudut manapun. Kita bisa lihat dari sisi kanan, kiri, depan, belakang, ataupun dari atas dan bawah. Sedangkan menurut Mike Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, yaitu mengurangi bahan seperti memotong ataupun menatah, atau dengan metode aditif, yaitu membuat model dahulu, atau orang bilang itu mal, seperti mengecor dan mencetak. Nah, itu adalah pengertian dari seni patung. Nah, corak patung dari setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Karena corak patung ini muncul karena pengaruh budaya yang ada di masyarakat. Karena budaya yang berbeda-beda tersebut, maka setiap daerah corak patungnya itu bisa berbeda-beda. Ada corak patung yang meniru bentuk alami. Contohnya meniru bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Ini yang sering kita lihat. Nah, tapi ada juga yang meniru yang bentuknya tidak bisa kita pahami. Ini yang disebut dengan bentuk abstrak. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai bahan dan teknik pembuatan patung. Yang pertama yaitu bahan-bahan yang dapat digunakan dalam seni patung. Yang pertama ada namanya bahan lunak, yaitu material yang digunakan itu empuk dan mudah dibentuk. Misalnya tanah liat, plastisin atau kita biasa sebut malam, dan sabun. Yang kedua ada bahan sedang, yaitu material yang tidak lunak ataupun tidak keras juga, jadi sedang-sedang saja. Ini misalnya adalah kayu waru, kayu sengon, kayu randu, atau kayu mahoni. Yang ketiga ada bahan yang keras. Nah, yaitu material yang dapat berupa kayu atau batuan. Di sini misalnya kalau kayu itu ada kayu jati, kayu ulin. Kalau batu biasanya batu granit, andesit, dan batu marmer. Yang keempat ada bahan cor, yaitu bahan yang dapat berupa cair, serbuk, atau tidak padat, namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu atau ketika diproses lebih lanjut. Di sini misalnya semen, pasir, gips, logam, emas, timah, bahan kimia, contohnya itu ada resin dan fiber. Nah, anak-anak sudah tahu kan kalian bahan apa aja yang bisa digunakan dalam seni patung? Sudah paham anak-anak? Baik, mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita belajar macam-macam teknik dalam seni patung. Yang pertama itu ada teknik butcher, yaitu teknik yang membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan-bahan tersebut menggunakan alat butcher dan menambahkan bahan jika diperlukan.
lokan. Seperti apa gambarnya? Nanti kita akan lihat. Yang kedua ada namanya teknik pahat, yaitu teknik untuk mengurangi bahan menggunakan benturan benda keras atau yang biasa sebut dengan alat pahat terhadap patung yang akan diolah. Nanti kita bisa lihat gambarnya dan bahan yang akan diolah juga. Yang ketiga ada teknik konstruksi ya atau kerangka ya. Ini adalah teknik membuat patung dengan cara merekatkan berbagai bahan, bisa dengan cara dilem, dilas, dilepo ya, bacanya itu dilepo ataupun dipatri ya. Biasanya kalau ini nanti ada kerangka di dalamnya lalu ditempel-tempelkan atau disusun. Yang keempat ada teknik las, yaitu membuat karya patung dengan cara menggabungkan bahan ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Nanti kita bisa membedakan satu persatu ya nak ya. Dan yang terakhir ada namanya tadi teknik cor, yaitu karya seni dengan membuat cetakannya dahulu atau biasa disebut dengan membuat mal. Lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam mal tersebut atau cetakannya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan atau disesuaikan keinginan kita. Nah, sekarang kita akan melihat contoh-contoh dari tadi tekniknya. Yang pertama ada teknik putsir. Pernahkah kalian melihat gambar ini? Nah, kalau putsir ini bisa mengurangi ya, nanti bisa juga ditambahkan tertentu menggunakan bahan lunak, biasanya ini tanah liat. Yang kedua ada teknik pahat. Ini yang sering kita lihat juga kan. Nah, ini ada orang yang sedang memahat dengan bahan terbuat dari kayu. Nanti kalian bisa membedakan jika bahan dari kayu atau batu, maka alat pahatnya pun akan berbeda. Perhatikan alat pahatnya ini, nanti akan berbeda dengan alat yang satunya. Yang ketiga ada teknik konstruksi atau merakit atau menyusun. Di sini ada contohnya. Pernahkah kalian lihat gambar patung ini nak? Patung yang terkenal ada di Bali. Nah, di dalamnya kalian lihat itu ada kerangkanya. Nah, kerangkanya dibuat, baru setelah itu dirakit ya dengan cara ditempel ataupun disusun. Nah, teknik selanjutnya di sini ada teknik las. Nah, kalian lihat gambar yang sebelah kiri itu ya sudah jadi, dan yang sebelah kanan ada orang yang sedang mengelas. Ya, biasanya ini menggunakan las listrik. Lalu selanjutnya ada teknik cor. Perhatikan gambar teknik cor berikut. Nah, gambar yang pertama ya, itu kalau ada kotak yang sedang dituang itu yang disebut dengan mal atau cetakannya. Lalu yang dituang itu bahan adonannya yang berupa cair. Bahan dimasukkan, nanti akan ditunggu beberapa waktu. Setelah mengeras, baru terlihat gambar dua ini. Malnya dibuka atau cetakannya dibuka, maka patung yang kita inginkan sudah terbentuk. Nah, anak-anak sudah paham kan contoh-contoh tekniknya ini? Baik, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar untuk mengenal peralatan dalam teknik membuat seni patung. Yang pertama adalah pahat dan palu. Tadi saya menyampaikan, perhatikan yang memahat dengan bahan kayu. Sekarang ada alat pahat yang bentuknya seperti ini. Sama, dia menggunakan alat sama ya, cuma nanti berbedanya kalau yang ini untuk bahan batu, maka alatnya akan berbeda. Yang kedua ada butsir. Pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Nah, ini untuk digunakan untuk mengurangi atau membuat teknik-teknik tertentu untuk menghias benda yang akan dibuat melalui butsir. Yang ketiga alat las. Ini pasti kalian sering bisa melihat kan gambar alat las. Nah, contohnya seperti itu yang mengeluarkan api ya, bisa untuk memotong atau menempelkan benda-benda yang terbuat dari besi biasanya. Lalu yang keempat ada meja putar. Nah, meja putar berarti yang berwarna hitam dan biru di bawahnya. Di atasnya tanah liat itu yang
digunakan bahannya. Ya, biasanya itu mejanya diputar lalu dibentuk sesuai keinginan kita. Terakhir ada contohnya tang. Nah, ini pasti sering kita lihat. Mengapa ada tang? Kalau tang ini biasanya digunakan saat menggunakan teknik konstruktif. Ya, biasanya untuk mengikatkan dengan kawat antara satu dengan yang lainnya. Oke, kalian sudah tahu peralatan yang digunakan, nak? Baik, mari kita lanjutkan. Nah, pernahkah kalian melihat ini? Ya, ini adalah yang disebut dengan pameran karya seni. Lebih tepatnya di sini pameran karya seni patung. Pernah ya, nak, melihat seperti ini? Nah, pameran karya seni patung ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada orang banyak tentang hasil karya seni. Di mana dalam membuat pameran ya diperlukan suatu rencana yang sangat matang supaya pameran ini berjalan dengan lancar. Kita juga perlu mengumpulkan karya-karya patung yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya ya. Apa saja yang akan ditampilkan ya dikumpulkan dahulu. Lalu kita menentukan ruangan dan menyusun karya seni agar tampak seperti pameran. Ini berkaitan dengan tata letak ya, kalau supaya kita bisa menata dengan baik dan bisa terlihat lebih indah. Lalu yang terakhir, kita mengelompokkan karya seni patung sesuai dengan bahan yang digunakan. Misalnya dari bahan besi dikumpulkan dengan yang bahan besi, dari bahan kayu dengan kayu, bahan bata atau batu-batuan dengan bahan batu yang lainnya. Nah, sekarang kita belajar mengenal seni patung dan contohnya. Tadi kita ingat, patung merupakan suatu karya seni 3 dimensi, yaitu memiliki ruang atau volume sehingga dapat kita lihat dari segala arah atau segala sisi. Patung ini memiliki beberapa fungsi. Beberapa fungsinya yaitu yang pertama ada fungsi sebagai patung dekorasi, yang kedua sebagai patung monumen, yang ketiga patung kerajinan, yang keempat patung religi, dan yang terakhir ada patung arsitektur. Apakah pengertiannya dan gambarnya seperti apa? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita belajar mengenai patung dekorasi. Apa sih patung dekorasi? Ya, patung yang dibuat dengan tujuan ya, pembuatan ini digunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan suatu taman, baik taman di rumah maupun taman bermain. Sering kan kalau kalian lihat di taman ada beberapa patung, contohnya seperti ini. Misalnya di taman, di tengah-tengahnya diberi tambahan suatu patung, biasanya manusia atau hewan. Atau mungkin ini patung kambing, atau mungkin kalian pernah bermain ke tempat wisata. Saya kasih contoh yaitu Nirwana Stable. Kalian nanti di sana bisa melihat patung-patung kayu yang dibuat model sebagai hewan kuda. Selanjutnya, nah, yang kedua ada patung monumen. Tujuan dibuatnya yaitu tujuan pembuat patung ini untuk memperingati atau mengenang peristiwa atau kejadian bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Perhatikan gambar berikut, pasti kalian pernah memahami. Nah, ingat kan? Ini berarti contoh patung pahlawan revolusi yang ada di Lubang Buaya. Atau mungkin patung ini ya untuk mengenang jasa Bapak Soekarno-Hatta. Yang ketiga, ada patung kerajinan. Tujuan pembuatan patung ini adalah untuk dijual karena dibuat oleh para pengrajin. Nah, contohnya ini, lihat. Patung apakah ini? Ya, ini adalah patung berbentuk gurita yang digunakan sebagai meja. Lihat bahannya. Sama dengan yang kedua, patungnya ini berbentuk kelinci.
Kalau dilihat dari bahannya, ya, ini biasanya menggunakan teknik las. Yang keempat ada patung religi. Tujuan pembuatan patung ini untuk sarana ibadah dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Pasti kalian sering melihat ini. Nah, patung apa ini? Ya, ini Buddha tidur yang ada di negara tetangga kita. Atau mungkin ini, pernah kalian melihat patung yang sangat tinggi mengenai Tuhan Yesus? Di Indonesia ada, di Brasilia juga ada. Selanjutnya terakhir ada patung arsitektur. Tujuan pembuatan patung ini untuk menunjang konstruksi bangunan dan memiliki nilai estetika atau keindahan. Jadi untuk menambah keindahan suatu bangunan. Contohnya seperti ini. Misalnya pintu gerbang ditambahi patung-patung seperti ini. Mungkin kalian bisa lihat di perumahan-perumahan elit. Ya, biasanya terdapat patung arsitektur seperti ini. Nah, terakhir kita akan belajar membuat patung. Patung dapat dibuat dengan teknik menyusun, yaitu disebut dengan teknik konstruktif. Ya, merupakan cara membuat patung yaitu dengan cara menyusun atau merakit bahan-bahan tertentu. Patung dapat dibuat sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Misalnya bisa manusia, hewan, ataupun tanaman. Nah, lihat contoh yang pertama. Ini berarti patung hewan yang terbuat dari bahan kardus. Yang kedua masih sama, terbuat dari kardus, membentuk hewan kuda. Atau mungkin ini kardus dibuat menjadi manusia atau robot. Nah, dan yang terakhir bahan yang berbeda. Nah, membuat manusia atau robot dengan bahan tutup botol. Nah, kalian tahu kan berarti apa itu patung dengan teknik konstruktif? Ini adalah contohnya, disusun. Nah, dari sini nanti kita bisa belajar untuk membuat patung. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham pembelajaran pagi hari ini? Saya berharap kita bisa belajar dan memahami materi mengenai patung. Terima kasih sudah bergabung dan belajar bersama Mister. Kita berjumpa esok hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.